Halo, teman-teman apa kabar? Selamat datang di Oma Cinema. Teman-teman, kali ini kita akan bahas alur cerita dari film Kain Kafan Hitam. Ini adalah sebuah film karya artis muda Indonesia yaitu Maxim Boutir, yang mana dia juga memerankan salah satu tokoh di film ini. Teman-teman, kita tahu kain kafan biasanya kan putih tuh. Tapi kenapa di film ini kain kafannya hitam? Buat yang berani dan penasaran ada misteri apa di balik kain kafan hitam, langsung saja kita dengerin alur cerita dari film Kain Kafan Hitam di Oma Cinema. Teman-teman, film ini dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang tengah mengubur jenazah. Namun terlihat jenazah itu memakai kain kafan hitam. Dan film Kain Kafan Hitam pun dimulai. Film beralih kepada 3 orang mahasiswa. Mereka adalah Bimo, Angeline, dan Roy. Mereka bertiga merupakan sahabat di kampus dan memiliki hobi yang sama, yaitu memburu para hantu. Angeline, anak indigo, dia bisa melihat dan merasakan keberadaan mereka yang tidak kasat mata. Tidak lama kemudian pacarnya Bimo lewat. Ia bernama Evelyn. Pada saat itu, Evelyn sedang mencari rumah-rumah murah yang akan disewa karena dia lagi butuh tempat tinggal. Evelyn tidak memiliki orang tua lagi dan dia harus hidup mandiri serta rela mengasuh kedua adiknya. Sebenarnya Bimo sudah menawari Evelyn untuk tinggal di rumahnya terlebih dahulu. Namun Evelyn tidak mau karena ia tidak ingin merepotkan Bimo. Singkat cerita, dengan diantar oleh Bimo, Evelyn mulai menuju rumah-rumah yang akan disewa berdasarkan iklan-iklan yang ada di koran. Namun setelah mendatangi beberapa rumah, Evelyn tidak cocok dengan harganya. Dia ingin menyewa rumah dengan harga yang murah. Setelah lama mencari, pada akhirnya Evelyn pun menemukan sebuah rumah yang murah, tetapi rumah itu terletak di tengah hutan dan sangat jauh dari keramaian. Sang penjaga rumah itu pun mempersilahkan mereka berdua masuk dan melihat-lihat rumahnya dulu. Ternyata rumahnya sangat besar. Rumah ini memiliki sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah dan anak di keluarga ini sudah meninggal, dan hanya ibu yang masih hidup, namun sekarang ibu tidak tinggal di rumah ini. Selama ini penjaga jugalah yang merawat rumahnya. Penjaga rumah mengajak mereka berkeliling dan menjelaskan sejarah-sejarah di balik barang yang ada di dalam rumah. Dia juga mengingatkan jika Evelyn jadi menyewa rumah ini jangan pernah sesekali merubah posisi barang karena takutnya ada yang marah atau tersinggung. Rumah ini dilengkapi dengan 4 kamar tidur dan 1 kamar mandi umum. Penjaga mengatakan jika Evelyn jadi menyewa rumah ini, maka silahkan menghubunginya. Bimo sempat bertanya apakah Evelyn yakin akan menyewa rumah ini. Dia merasa rumah itu terlalu jauh dari kampus. Selain itu, hawa rumah itu terasa menyeramkan. Tapi Evelyn akan tetap menyewa rumah itu. Untuk saat ini, dia bersyukur bisa mendapatkan rumah dengan harga yang cukup murah. Singkat cerita, keesokan harinya, Bimo, Rio, dan Angeline akan membantu Evelyn pindahan di rumah baru itu. Sesampainya di sana, ekspresi Angeline seketika berubah. Ia merasa ada yang aneh di rumah ini, apalagi di kawasan kamar mandi. Sementara itu, Rio berusaha mencari penampakan dengan cara memfoto-foto lingkungan sekitar rumahnya. Lu bisa gak sih kalau datang gak kayak setan? Adegan selanjutnya, Angeline mengajak Bimo pulang. Ia mengatakan jika ada apa-apa, Evelyn boleh menghubunginya. Malam harinya, kedua adik Evelyn yaitu Maya dan Arya terlihat sedang tidur. Mereka terbangun karena mendengar sebuah musik. Secara mengejutkan, dari belakang gorden hitam itu muncul sosok misterius. Mereka menjerit hingga Evelyn datang ke kamar.
Evelyn mengatakan tidak ada apa-apa di belakang gorden itu lalu menyuruh adik-adiknya tidur lagi. Namun, pada saat Evelyn mau menuju ke kamar, dia mendengar suara musik. Suara itu berasal dari sebuah benda seperti mainan pemutar musik. Dia pun segera mematikan mainan itu. Ternyata itu adalah mimpi buruk. Singkat cerita, setelah kedua adiknya pergi ke sekolah, Evelyn pun akan berangkat ke kampus juga. Setelah selesai ngampus, Bimo bertanya kepada Evelyn, apakah di rumah itu baik-baik saja? Evelyn menjawab, aman, hanya saja kedua adiknya selalu ketakutan. Evelyn pun memakluminya karena rumah itu udah lama gak keurus, jadi auranya agak serem-serem begitu. Evelyn pun diantar pulang oleh Bimo. Setelahnya, Evelyn menyuruh Bimo untuk langsung pulang karena ia tahu pasti Bimo sudah sangat kelelahan. Waktu itu Evelyn melihat kedua adiknya sudah tertidur pulas. Tapi kemudian Arya terbangun dari tidurnya karena kebelet pipis. Ia meminta Maya mengantarnya ke toilet, namun Maya tidak mau karena masih mengantuk. Karena udah gak kuat, maka Arya memberanikan dirinya sendiri untuk menuju ke WC. Tapi di tengah jalan, ia melihat di lorong ada sebuah bayangan. Tiba-tiba Maya sudah ada di sampingnya. Lalu Maya meninggalkan Arya pergi ke toilet. Arya yang kebelet pun masuk ke toilet juga. Namun ternyata yang tadi itu bukan Maya. Tapi si hantu serba hitam. Untungnya di luar sudah ada Evelyn. Setelah mengantarkan Arya, Evelyn segera pergi ke kamarnya lagi. Tiba-tiba saja Maya menghilang dari kasurnya. Saat di tangga, Evelyn mendengarkan suara musik itu lagi. Mainan pemutar musik itu pun terlihat sudah dipegang oleh Maya yang sedang duduk di kursi goyang. Keesokan paginya, Evelyn disadarkan oleh kedua adiknya yang lagi-lagi hendak akan berangkat ke sekolah. Di kampus, Rio menunjukkan hasil gambar-gambar jebretan kemarin di rumahnya Evelyn. Mereka merasa aneh karena hasil fotonya buram semua. Sementara itu, Evelyn pun curhat kepada mereka tentang hal-hal teror yang ia alami di rumah itu. Dia mengaku melihat sosok hantu serba hitam. Maka dari itu mereka bertiga yang merupakan pemburu hantu mencoba untuk menginap di rumahnya Evelyn. Sesampainya di sana, mereka segera membagi-bagi kamar. Evelyn meminta agar Bimo menemaninya malam ini. Ketika tidur, Rio melihat adiknya Evelyn yaitu Arya berlari keluar rumah. Ia pun segera mengejarnya. Sementara itu, Angeline yang sedang tertidur seketika terbangun karena mendengarkan suara musik. Ia segera mengambil handphone dan mulai merekam video. Namun pada saat melihat galeri, Angeline justru melihat ada orang yang telah memotretnya ketika dia sedang tidur. Di sisi lain, Bimo yang sedang tidur terbangun dan melihat Maya keluar dari rumah. Ia segera mengejarnya karena Maya tidak mau berhenti. Maka Bimo pun menelpon Evelyn. Evelyn mulai menyadari bahwa Bimo sudah tidak ada di kasur. Dan ternyata orang yang ada di sampingnya itu adalah sosok hantu serba hitam. Angeline masuk ke dalam sebuah gudang. Ia melihat ada seorang perempuan yang sedang murung di pojokan. Betapa terkejutnya ketika ia melihat perempuan itu adalah hantu. Kakinya pun tertarik sehingga ia terjatuh. Scene beralih ke Bimo yang masih mengikuti jejak Maya. Maya masuk ke dalam sebuah pepohonan dan bisa dipastikan jika yang dia ikuti bukanlah Maya. Dan ia pun diserang oleh hantu serba hitam itu. Di sisi lain, Evelyn mendengarkan suara musik itu lagi. Suaranya berasal dari dalam toilet. Dia sangat terkejut dan ketakutan karena ada si hantu serba hitam. Evelyn pun akhirnya mendapatkan penglihatan jika pada zaman dulu anak dari pemilik rumah ini jatuh cinta kepada wanita desa. Dia menikahi wanita itu dan kini istrinya tengah hamil. Dia pun membawa istrinya ke hadapan ibunya. Sebenarnya sang ibu tidak merestui hubungan mereka berdua karena perbedaan status sosial yang tinggi. Anaknya kaya sedangkan perempuan itu warga desa yang miskin. Dia menyuruh sang istri sabar. Dia yakin lambat laun ibunya pasti akan menerima hubungan mereka.
Hingga di suatu hari, dia mendapatkan panggilan kerja keluar kota. Karena anaknya sebentar lagi lahir, maka ia memberikan hadiah yaitu mainan pemutar musik. Dia pun meminta sang ibu menjaga istrinya selama ia berada di luar kota. Lalu dia pun pamit. Beberapa hari setelah itu, istrinya pun mengalami kontraksi. Ia akan segera melahirkan. Namun ketika akan meminta bantuan kepada si ibu tak sengaja mendorongnya hingga jatuh dari tangga. Bukannya ditolongin, si ibu malah nyuruh penjaga rumah buat mencabut gorden warna hitam lalu dibalurkan kepada jenazah menantunya itu. Kemudian dengan jahatnya, ia menyuruh agar menantunya dikuburkan di tengah-tengah hutan. Keesokan harinya, mereka semua pun tersadar. Mereka semua mendapatkan penglihatan dari arwah serba hitam. Ternyata hantu serba hitam itu dikarenakan pada saat dikubur jasadnya dibaluti oleh gorden berwarna hitam. Oleh karena itu, film ini diberikan judul Kain Kafan Hitam. Mereka berempat menemukan kuburan perempuan itu. Mereka pun segera memanggil ustadz dan para warga. Pada akhirnya, jasad si perempuan itu berhasil ditemukan dan terlihat jika badannya sudah menjadi tulang belulang. Kemudian perempuan itu pun dikuburkan dengan layak lalu dibacakan doa-doa. Dari kejauhan, Evelyn melihat arwah perempuan itu tersenyum kepadanya, yang berarti dia sekarang sudah tenang. Namun, di akhir film ini, ketika Evelyn sedang memasangkan kembali kain gorden warna hitam itu, dan film Kain Kafan Hitam pun selesai. Itulah tadi review film Kain Kafan Hitam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan review dari film Kain Kafan Hitam. Kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan film-film menarik lainnya. Sampai jumpa.